demi kenikmatan, dan Allah berikan kita rezeki untuk menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan. Dan semoga Allah SWT menulis ketaatan kita kali ini, salat maghrib kita, salat sunnah kita, dan thalabul ilmi kita ditulis sebagai ketaatan yang berat timbangannya di yaumul mizan nanti, yaumul hisab nanti. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, Nabi kita semua, kekasih kita semua, penyejuk mata kita, imam kita, juga kepada keluarga beliau yang suci dan bersih, dan kepada para sahabat beliau yang mulia, juga kepada orang-orang yang datang, orang-orang yang senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan, contoh teladan bagi kehidupan mereka, dan berjuang di atasnya dan membela risalahnya, baik yang hadir sebelum kita ataupun hadir setelah kita. Dan kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sebut sebagai ikhwan, orang-orang yang tidak bertemu beliau, tapi orang-orang itu mengenal beliau seperti mengenal seperti mengenal bapak dan ibu kita, ya, seperti mengenal orang-orang tua kita semuanya. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani itu mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak-anak mereka, itu saking kenalnya. Dan cara yang terbaik untuk mengenal Rasul adalah mempelajari sirahnya, ya, mempelajari kehidupan beliau. Jadi setiap episode, ya, setiap potongan hidup beliau itu kita kaji, ya, mencoba kita ambil ibrahnya dan mencoba kita tiru di kehidupan kita semua. Insyaallah di malam hari ini kita akan teruskan kajian kita. Kalau di pekan kemarin sudah kita bahas tentang bai'ah al-aqabah al-ula, ya, bai'ah aqabah yang pertama, yang ke-1. Malam ini adalah yang kita bahas adalah bai'ah aqabah yang ke-2, ya, karena bai'ah aqabah itu ada 2. 1 dan 2. Kalau yang pertama hanya diikuti oleh beberapa orang saja, tapi bai'ah yang kedua ini banyak sekali diikuti, ya. Yang ikut itu 73 orang, ya. 73 orang, 2 diantaranya adalah 73 orang laki-laki, 2 perempuan. Yang 2 ini adalah Nusaibah sama siapa? Sama siapa, ya? Nanti kita ada di sini, ya. 2 orang. Satunya adalah ibunya Mu'ad bin Jabal. Ibunya Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ada perkataan yang masyhur, ya, yang disebut oleh ahli tarikh, ahli sejarah, yaitu perkataannya Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan hatta mata natruku Rasulullah SAW yattaridu fi jibali Makkah wa yakhaf. Kata Jabir bin Abdullah ini bertanya sekaligus menggugah orang-orang yang telah beriman setelah rombongan yang ikut bai'ah aqabah yang pertama itu pulang ke Madinah, kemudian mereka menyebarkan Islam, ya, bersama siapa? Bersama Mus'ab bin Umair, ya, guru mereka. Kemudian di musim haji berikutnya mereka datang kepada Rasulullah setelah mendengar, ya, perkataan Jabir bin Abdullah ini yang menggugah semangat mereka. Apa yang dia katakan? Hatta mata, sampai kapan? Sampai kapan kita ini membiarkan Rasulullah SAW itu apa? Yattaridu fi jibali Makkah. Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah itu apa? Terasing, ya. Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah terasing, ya, menyendiri di gunung-gunung Mekah. Di gunung-gunung Mekah. Wa yakhaf, dan takut. Jadi Jabir ini faham benar, ya, setelah apa yang mereka lakukan di Aqabah pertama di malam hari, ya,
di tengah-tengah kaum Quraisy Mekah dan kaum musyrikin Madinah. Mereka bersepakat untuk mentaati Rasul, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbuat maksiat dengan tangan dan kaki mereka, ya. Itu disepakati dan dijadikan apa? Dijadikan janji di hadapan Rasulullah SAW, memegang tangan beliau pulang ke Madinah, dan mereka juga ingin agar orang-orang Madinah, saudara-saudari mereka juga berjanji pula yang sama kepada Rasulullah SAW. Itu bai'ah Aqabah yang pertama, ya, bai'ah Aqabah yang pertama. Terus lalu kemudian mereka paham Rasulullah ini nggak seperti kami di Madinah. Di Madinah itu relatif tenang, walaupun Yahudi itu terus-terusan ngitik-ngitik, ya, memanas-manasi suasana agar antara Aus dan Khazraj ini selalu berperang untuk perang kembali. Terutama dengan apa? Dengan hadirnya Ubay bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik Madinah yang tadinya dia mau dijadikan raja di Madinah. Tetapi karena mereka sudah beriman, sebagian dari Aus dan Khazraj beriman, maka impian dia menjadi pemimpin Madinah jadi kandas. Maka dia bersama orang Yahudi ngipas-ngipasi supaya Aus dan Khazraj ini berperang. Tapi orang Madinah tidak. Mereka sadar bahwa agama ini adalah agama yang menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan ras, perbedaan golongan, yang selama ini dijadikan sebab untuk berpecah belah, bahkan sampai menumpahkan darah. Kabar gembira ini, maka mereka mulai mendakwahkan Islam dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah didakwahkan Islam. Bersama siapa? Bersama Mus'ab bin Umair. Dengan cara yang paling lembut. Dengan cara yang paling lembut, ya, yang paling lembut. Lain halnya dengan kondisi Rasulullah SAW di Mekah. Mereka udah enak, ini nyaman. Tetapi Rasulullah bersama orang-orang Islam, ya, yang kita sebut nanti sebagai kaum muhajirin, itu tetap susah, tetap takut di bawah bayang-bayang intimidasi, ya, atau teror dari orang-orang musyrik di Mekah. Ketakutan, termasuk Rasulullah. Ya, Rasulullah nggak takut sebenarnya. Yang Rasulullah takutkan adalah keselamatan dari orang-orang Islam yang ada di Mekah. Kenapa? Sejak bai'ah Aqabah itu yang pertama itu rupanya sudah kecium sama orang-orang musyrik Mekah. Sehingga tingkat perhatian, penyiksaan, intimidasi, teror itu lebih ditingkatkan oleh orang-orang musyrik kepada kaum muslimin di Mekah. Maka ini kan dekat sama hijrah, ya. Hari ini bulan Muharram, ya. Ini tema hijrah lagi hangat untuk dibahas sebenarnya. Maka perkataan Jabir bin Abdullah mengatakan, sampai kapan kita biarkan? Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah ini sembunyi di gunung-gunung Mekah? Karena Rasulullah nggak bisa sholat di depan Ka'bah, nggak bisa. Yang bisa sholat hanya Umar bin Khattab, hanya Abu Bakar yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan orang-orang Quraisy karena punya kekayaan atau punya kekuatan atau punya massa. Itu biasanya tiga hal itu yang membuat orang itu pede, ya, bahkan di hadapan musuhnya, karena punya massa, punya kekuatan, dan punya uang. Sama dulu juga sama, sekarang juga sama. Karena secara itu yu'idu nafsahu, secara itu selalu mengulangi dirinya sendiri. Orangnya beda tapi peristiwanya sama. Ya, persis kan? Sampai kapan kita biarkan Rasulullah itu sembunyi di gunung-gunung Mekah? Dan ya khauf, ketakutan. Sampai kapan? Ini rupanya kata-kata ini menggugah hati orang-orang orang-orang Madinah. Sampai kapan ya? Sampai kapan? Ya kita harus bergerak ini, harus melakukan sesuatu. Kemudian farahala ilaihim minna sab'una rajulan hatta qadamu alaihi fil mausim.
Sampai akhirnya kami 70 orang ya, laki-laki 70 orang laki-laki pergi mendatangi Rasulullah SAW pada musim haji. Karena waktu itu adalah waktu yang paling gampang untuk menemui Rasul dalam keadaan aman. Tetapi tetap nggak aman. Kenapa? Karena kaum musyrikin selalu membuntuti Rasul, dibuntuti terus belakangnya. Rasul dakwah dibuntuti, dicela, kemudian jangan ikuti pendusta, jangan ikuti tukang sihir, jangan ikuti orang gila. Begitu terus. Mereka datang pada malam hari di musim haji. Ya, kita udah lewat musim haji kemarin ya. Tapi waktunya hampir begitu, hampir sama begitu. Fa wa'adnahu syu'bil aqabah. Kemudian kami, kata Jabir, membuat janji dengan Rasul untuk ketemu di bukit Aqabah. Di Syu'ab atau di jalan Aqabah. Aqabah itu antara Mekah dan Madinah, ya di Mekah, dekat Mekah. Wajtama'na alaihi min rajulin wa rajulain. Kemudian kami datang, kata ini Jabir yang bilang, kami datang seorang demi seorang, dua orang demi dua orang. Kenapa? Kalau geruduk-geruduk pasti dilarang oleh orang-orang Quraisy, karena yang jaga Mekah, yang tugasnya menjadi panitia haji itu ya orang Quraisy. Orang yang menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ya, orang musyrik itu punya ritual haji, tapi hajinya tidak sesuai dengan haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sesuai dengan ritualnya hajinya orang-orang Islam. Ya. Hatta tawafaina. Kemudian faqulna ya Rasulullah, ya, alama nubayi'uka. Kemudian kami berkata, wahai Rasul, untuk baiat saat ini atas apa kami berbaiat kepada engkau? Kalau yang kemarin baiat tidak mencuri, tidak berzina, ya itu baiat wanita. Baiatnya seperti kita ini, seperti rukun Islam itu ya, sholat, ya, itu standar. Orang nggak boleh maksiat, ya. Orang nggak boleh mau limo, ya. Itu nggak boleh minum khamr, nggak boleh bermaksiat dengan tangan dan kakinya. Kalau kalian menepati itu, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan kalian pahala surga. Tapi kalau kalian melanggar, maka kalau kalian minta maaf, Allah akan terima atau terserah Allah, ya, disiksa apa diampuni. Nah, itu baiat Aqabah yang pertama. Yang kedua, karena orangnya juga sama plus tambah yang baru, maka mereka bertanya, alama nubayi'uka, atas apa kami berbaiat kepada engkau? Nah, gitu ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Nah, ini nubayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Kalian berbaiat kepadaku untuk sam'a wa ta'ah. Apa sam'a wa ta'ah itu? Apa? Sam'a wa ta'ah. Sam' ta'ah apa? Mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu bagian dari keimanan, ya. Mendengar terus taat, ya. Fin nasyati wal kasal, baik ketika semangat atau ketika malas. Kan ada orang taatnya pas semangat, pas gak semangat gak taat. Tapi Rasulullah meminta orang-orang Madinah itu yang datang di bai'ah kedua itu untuk apa? Untuk sam'a wa ta'ah, mendengar siapa? Mendengar firman-Nya Allah dan mendengar sabdanya Nabi Muhammad SAW. Terus nggak cukup mendengar, tapi wa ta'ah dan taat. Taat tanpa syarat, ya, taat tanpa syarat. Wan nafaqah 'alal 'usri wal yusr. Nafaqah, apa nafaqah itu? Infak. Nafaqah, infak, dan bersedekah di saat usri, di saat susah, sempit, dan apa? Dan yusr, dan mudah.
Ada orang ya gak punya duit tapi sempit, gak mau infak. Ada orang punya duit sempit, apa? Karena dia merasa sempit. Ada orang gak punya duit tapi dia tidak merasa sempit, tetap dia infak. Ya. Jadi infaknya itu ketika gak punya uang dan ketika punya uang. Bedanya apa? Bedanya hanya pada jumlahnya. Maka Rasulullah pernah bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada apa? Kepada keluargamu melebihi 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada apa? Sahabatmu di jalan Allah dan seterusnya. Kemudian ada sabda lagi, 1 dinar itu sabaqa alfu dinar. 1 dinar itu bisa melebihi 1000 dinar. Kok bisa? Iya. Yang satu kekayaannya hanya 2 dinar diinfakkan separuhnya. Yang satu kekayaannya 1 juta dinar diinfakkan cuman 1000 dinar. Banyak mana? Banyaknya 1 dinar. Kenapa? Perbandingannya 1:2. Satunya 1:10. Makanya jangan pernah melihat besar kecilnya apa yang diinfakkan, tetapi lihatlah berapa persentase yang dia infakkan. Maka orang yang berinfak 100.000 itu bisa beda pahalanya di sisi Allah SWT. Tergantung berapa yang dia punya uangnya. Kalau dia punya uang hanya itu saja, maka dia seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ya. 100 dia punya itu, ya seperti Abu Bakar. Kalau dia punya 200.000 seperti Umar bin Khattab. Kalau dia ternyata punya uang 300.000 berarti seperti Utsman bin Affan yang menginfakkan sepertiga dari hartanya. Atau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan sepertiga dari hartanya. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian berbaiat untuk apa? Untuk senantiasa mengajak yang baik. Yang pertama tadi, yang baik yang pertama itu enggak ada perintah untuk ngajak orang. Enggak ada perintah untuk melarang orang. Tapi yang kedua ada perintah. Kalau ditanya, kenapa kok jumlah orang yang ikut bai'ah yang pertama itu bertambah di bai'ah yang kedua? Itu inisiatif mereka sendiri. Kenapa? Saking senengnya punya nabi. Sehingga apa? Orang lain diseru sama orang-orang yang sudah berbai'ah di bai'ah Aqabah yang pertama. Saking senengnya. Kenapa? Mereka ini selalu diiming-imingi orang Yahudi. Apa iming-imingnya? Nanti kalau ada nabi, kami akan beriman sama nabi itu dan kami akan perangi kalian, Aus dan Khazraj. Itu Yahudi bilang begitu. Ya, seperti pembahasan kemarin, tetapi ternyata nabinya orang Arab. Orang Yahudi dari dulu enggak suka sama orang Arab. Sampai sekarang. Ya, nggak suka sama orang sampai sekarang. Karena Islam. Ya, karena Islam. Maka ketika Aus Khazraj tahu Nabi itu, wes kita disi'i. Padahal nggak diperintah sama Rasulullah, nggak suruh al-amru bil ma'ruf, nggak disuruh menyebarkan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan tidak disuruh untuk apa? Mencegah yang mungkar. Tetapi mereka sudah sebarkan itu. Disebarkan. Kenapa? Saking senengnya dapat Nabi. Saking senangnya dapat Nabi, ya. Bai'ahnya yang berikutnya adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi mungkar. Kenapa lebih gampang? Karena ngajak yang baik itu lebih gampang daripada ngelarang orang berbuat buruk. Kalau orang ngajak baik itu jarang yang dikemplang. Tetapi kalau menghentikan orang yang sedang maksiat itu banyak yang ngemplang kita, ya kan? Enak-enak minum khamr kita larang, gemplang. Makanya tidak boleh orang yang nggak punya ilmu main ngelarang-larang orang yang maksiat. Kenapa? Nggak boleh? Karena harus punya ilmu. Dia bisa menimbang mudaratnya apa kalau seandainya aku cegah. Kalau mudaratnya lebih besar, apa? Maka nggak boleh amar ma'ruf. Misalnya ada 10 orang lagi mabuk Nasalafiyah di pos kampling. Kita datang gitu. Kalau orang yang nggak ngerti ilmunya langsung, "Hei, jangan di sini mabuknya." Ngamuk akhirnya.
bakar pos kamplingnya, bakar orang-orang yang ada di situ, bakar rumah-rumahnya di situ atau muring-muring. Tapi kalau orang yang ngerti, enggak, dilihat. Ini kalau saya tak kongkon begini, bagaimana muring-muringnya? Oh, ternyata bahayanya lebih besar. Akhirnya dia caranya nggak begitu. Apa? Dikasih makanan, dikasih minuman lebih banyak. Akhirnya apa? Dia lebih makan lebih banyak, akhirnya minumnya lebih sedikit. Bahayanya nggak banyak. Kalau udah kenyang, minumnya sedikit, wah, bahayanya lebih sedikit. Nah, itu ditimbang kalau orang ahli ilmu, ya. Wa antaqulu fillahi la takhafuna laumata la'im. Dan engkau senantiasa berbicara karena Allah dan apa? Tidak takut celaan manusia. Orang-orang yang suka mencela. Karena orang kalau sudah menyampaikan kebenaran, melarang keburukan, pasti banyak yang enggak suka. Pasti banyak yang mencela. Pasti. Karena Rasulullah sudah bilang, wala yakhafuna laumata la'im, wala takhafuna laumata la'im. Kalian tidak takut menyampaikan kebenaran dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, itu berikutnya. Yang kedua, yang berikutnya, wa ala antan suruni. Dan apa? Kalian menolong aku, ya. Wa tamna'uni idza qaddamtu 'alaikum. Dan mencegah diriku, ya, mencegah diriku atau melindungiku, ya. Jika aku datang ke tempat kalian, ya, tidak menghalangiku jika aku datang ke tempat kalian. Berarti ini menyiapkan hijrah sebenarnya, menyiapkan hijrah. Kalau nanti Rasulullah datang ke sana nggak dicegah, maka ada, masya Allah, jangan nanti di bab hijrah, ya. Ketika Rasulullah hijrah kan cuma berdua tok. Karena semua kaum muslim itu datang semua duluan. Rasulullah cuma 2 tok sama 1 penunjuk jalan. Uraikid, ya. Itu orang Madinah sampai naik ke atas gunung, ke atas bukit, sampai naik ke atas pohon. Delok, nyari ke arah mana Rasulullah datang. Ternyata bukan ke arah dari Mekah, Rasul muter lewat selatan. Perjalanannya nggak pernah ditempuh. Begitu tahu langsung mereka mu'alif mengatakan apa? Para ulama mengatakan mereka menyenandungkan apa? Yang bisa kita baca, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Apa? Terusnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Terus? Nanti kita baca pas hijrah, ya. Sekarang belum hijrah. Tala'al badru alaina, telah terbit kepada kami bulan purnama. Dari Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu daerah. Saniyatul Wada. Itu saking gembiranya. Mereka tidak melarang Rasulullah datang ke tempat mereka, bahkan mereka sangat senang. Kenapa? Sebagian orang tidak tahu wajahnya Rasulullah bagaimana, ya, akhlaknya bagaimana. Yang dia tahu hanya Rasulullah bersabda begini, Rasulullah ngendika begini. Dari mana tahunya? Dari orang-orang yang telah berbaiat dan juga dari perkataannya Mus'ab bin Umair. Kayak gitu. Ya, dan akan apa? Melindungiku. Mimma tamna'uni minhu anfusakum wa azwajikum wa abnaikum walakumul jannah. Kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak, istri, ya, dan apa? Dan diri kalian sendiri. Kalau semua dilakukan, ya, sami'na wa ata'na dikala senang, dikala semangat dan dikala malas. Kemudian memberi nafkah dikala sempit dan dikala longgar. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berkata karena Allah yang baik, ya, mengajak kepada kebaikan kepada Allah, tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Kemudian menolong Rasulullah
tidak menghalangi Rasulullah ketika mau hijrah ke tempat mereka. Kemudian melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri, ya. Maka kalau kalian lakukan, kalian dapat surga. Itu kata Jabir bin Abdullah. Itu isi baiatnya. Isi baiatnya, ya. Karena yang ikut baiat itu banyak orang. Kan 70-an orang, ya. Maka banyak versi mengamati bagaimana terjadinya baiat itu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ka'ab ibn Malik, ini salah ya, Al-Ansari, asli Madinah, ya, Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Kami keluar dengan kaum musyrikin pada musim haji. Berapa? Yang haji itu enggak hanya orang Islam. Yang haji itu juga orang musyrik yang tahu Allah, menyembah Allah, tetapi juga menyembah yang lain. Yang ada di Madinah, mereka berapa banyaknya? Mereka datang itu dengan 500 orang, laki dan perempuan. 500 orang kan banyak sekali ya. Satu pesawat sendiri kalau naik pesawat, ya. Kami pun mengerjakan sholat dan belajar fikih. Ya, jadi diseru itu sudah belajar fikih dan sudah sholat mereka, ya. Dan juga belajar fikih, hukum-hukum tentang apa? Tentang toharo, tentang sholat, ya, dan sebagainya. Banyak, fikih itu luas sekali, ya. Kemudian kami pergi untuk mengerjakan haji, mengadakan perjanjian Aqabah dengan Rasulullah SAW pada pertengahan hari tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 12 malam tanggal 13. Tasyrik kan kalau hari raya, kalau haji itu kan mulai tanggal 8, ya. 8 Dzulhijjah. Kemudian 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Kemudian 10 ya, 10 itu ke apa namanya? Ada kaum muslimin salat Idul Adha, yang lain ada yang masih di Mina, ya. Kemudian ada Balang Aqabah, ya. Itu ada yang hari kedua pulang, hari ketiga pulang, ya. Nafar Sani, Nafar Ula, Nafar Sani, ya. Mereka milih yang kedua itu, milih haji terakhir atau menjelang akhir. Biar apa? Biar enggak ditangkap orang Quraisy. Kalau sebelumnya pasti ketahuan, atau kalau sudahnya pasti ketahuan. Karena kalau udah 13 pasti sudah sepi di Mekah, sudah banyak yang pulang. Tanggal 12 sudah banyak pulang, maka mereka ngambil tanggal 12, itu pun di malam hari, ya. Kami menyembunyikan pertemuan itu dari para sahabat kami yang kaum musyrikin. Mereka berangkatnya sama orang-orang musyrik, ya. Pada malam itu kami tidur dengan rombongan kami, tidur. Ya, di Mekah hari ini saja kalau nggak ada penerangan gelap. Apalagi hari itu yang penerangan sangat terbatas. Orang Madinah itu penerangannya paling dengan minyak zaitun. Dan minyak zaitun tuh daripada buat penerangan, mending dibuat masak, buat makanan. Makanya kalau malam pasti gelap. Hanya mengandalkan apa? Mengandalkan cahaya bulan. Dan bulan tanggal 12 itu sudah mulai apa? Ya, mulai terang lah, ya, tapi tetap gelap, ya, tetap gelap. Sampai datang sepertiga malam. Jam 2, jam 3. Orang-orang Islam itu sebelum perintah Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj kan sudah, ya, itu kaum muslimin sudah biasa salat malam, dan itu wajib bagi Rasul dan para sahabat. Sebelum Isra Mi'raj wajib. Maka mereka bangun di sepertiga malam terakhir itu gampang. Tapi kalau orang yang musyrik enggak, susah. Kami keluar dari tenda kami menyelinap, takut ketahuan, menyusup dan sembunyi-sembunyi seperti kucing. Disebutkan sama Ka'ab bin Malik. Pelan-pelan, biar apa? Biar enggak ketahuan orang-orang musyrik Madinah. Orang-orang musyrik Madinah. Karena kalau ketahuan dia susah. Hingga kami berkumpul sebuah bukit yang terletak di kawasan Aqabah. Kumpul di bukit. 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. Nusaybah bin Ka'ab dan Asma binti Amr. Nusaybah ini meninggal di perang Uhud, insyaallah. Nusaybah ini perempuan, tapi karena beliau ikut
perjanjian Aqabah 2, akhirnya beliau ini ikut berperang. Karena sebagian sahabat juga mengatakan bai'ah Aqabah 2 ini adalah bai'at perang. Bai'at perang. Padahal belum dibolehkan perang ini, belum dibolehkan perang, ya, belum dibolehkan sama Allah SWT. Kami ada 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Nusaibah bin Ka'ab dan Asma binti Amr. Nah, ini pernyataan dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ini menarik. Mereka ketemu Rasul itu apa? Dua-dua datangnya, satu atau dua orang. Di celah sempit di Bukit Aqabah. Rasulullah bersama siapa? Rasulullah itu hanya ditemani 1 orang saja. Siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa itu? Siapa? Paman Rasulullah. Berarti Rasulullah keponakannya Abbas bin Abdul Muthalib. Waktu itu Abbas belum masuk Islam. Abbas itu termasuk orang yang paling akhir hijrah. Beliau ditandu sama anaknya karena nggak mau. Beliau itu baru hijrah setelah Uhud. Dan beliau termasuk orang yang menyembunyikan keislamannya, ya, yang menyembunyikan keislamannya. Waktu beliau bersama Rasul itu beliau belum Islam, hanya pengen tahu, memastikan Rasulullah tidak diganggu oleh orang-orang Madinah. Sehingga beliau mengatakan ini adalah keponakanku, ini adalah orang mulia di kami, di Quraisy. Ya, di Quraisy kami melindungi dia. Ya, akhirnya beliau memastikan bahwa nanti kaum yang nanti disebut sebagai kaum Ansor, ya, kaum yang suka menolong itu, ya, Ansor itu melindungi Rasulullah sebagaimana kami melindungi keponakan kami. Nah, itu kata dia. Ditemani di kok. Terus bagaimana untuk mengamankan mereka? Itu Ali bin Abi Thalib itu duduk atau berdiri di ujung jalan menuju Aqabah. Ali bin Abi Thalib. Masih muda Ali bin Abi Thalib. Duduk berdiri di situ. Di ujung sana itu ada apa? Ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Biar apa? Biar tahu siapa yang datang dan siapa yang pergi. Yang datang kaum muslimin atau orang-orang Quraisy. Karena apa? Resikonya besar. Karena ternyata ada 2 orang yang ketangkep sama Quraisy dan digebukin. Dan itu sayangnya adalah salah satu pemimpin Arab. Salah satu pemimpin Madinah. Sa'ad bin Ubadah itu ketangkep dan digebukin di Quraisy, bahkan sempat ditahan. Ya, ditahan. Walaupun akhirnya bisa pergi, bisa meloloskan diri, ya. Itu perkataannya Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Benar-benar rahasia, malam itu merahasiakan. Kemudian apa kata Al-Bara' bin Ma'rur? Ini beliau juga ikut, ya. Rasulullah bersabda, aku membait kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi anak dan istri kalian sendiri. Al-Bara' bin Ma'rur ini memegang tangan beliau. Kemudian berkata, ya, artinya setuju dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Demi Allah, kata Bara' bin Ma'rur. Sungguh kami akan melindungimu. Ya, sungguh kami akan melindungimu. Dari hal yang biasa kami lakukan untuk melindungi jiwa kami sendiri dan anak-anak istri kami. Itu Bara'. Itu kehebatan orang Arab begitu. Mereka itu kalau sudah mengadakan perjanjian, itu mau sekutunya itu salah apa benar, akan dibalu, akan ditolong, bahkan rela mengorbankan jiwa, seperti mereka rela mengorbankan jiwa anak dan istri mereka, melindungi itu. Wahai Rasulullah, baiatlah kami, disalami gitu ya. Demi Allah, kami ini ahli berperang. Wah, gak ahli gimana? Perang apa? Perang buat. Perang yang terjadi bertahun-tahun antara orang Aus dan Khazraj itu terus-terusan terjadi, nggak pernah berhenti sebentar perang lagi, berhenti sebentar perang lagi. Padahal hanya karena apa? Hanya karena kalah pacuan kuda.
Kalau hari ini kalah apa? Kalah bal-balan. Akhirnya musuhan, besok ini, beda sini musuhan, perang terus. Sama dulu ya begitu, hal kecil jadi besar. Ini tidak boleh, ya tidak boleh. Dan kami ada anggota halakoh. Halakohnya siapa? Halakohnya Mus'ab bin Umair. Artinya mereka ngaji rutin ya. Keadaan ini telah kami warisi dari sejak turun temurun. Mereka itu memang ahli berperang. Kenapa begitu? Ya orang Arab, orang Arab itu orang yang merdeka. Mereka suku yang nggak pernah dijajah. Lain dengan orang Syam, ya, lain dengan orang Yaman. Kalau orang Arab nggak pernah dijajah. Bahkan suku-suku aja itu nggak mau dijajah, nggak mau dikuasai suku yang lain. Mereka suku sendiri punya keyakinan sendiri yang diperjuangkan sendiri. Ya, itu khasnya mereka. Ya, Bara' bin Ma'rur itu berbaiat. Untuk yang perempuan itu, ya Nusaibah dengan Asma itu Nabi nggak memegang tangannya karena Nabi tidak pernah memegang tangan orang yang wanita yang bukan mahramnya. Ya, Nabi hanya memberi isyarat dengan perkataan, baiatnya dengan perkataan. Tidak boleh memegang tangan wanita. Ini kata Bara' bin Ma'rur. Ini Hisam ya, Haisam ini bukan Hasam ya, Haisam At-Tihan. Salah seorang ini setelah Bara' bin Ma'rur ini mengatakan begitu, dia menyela Abu Haisam At-Tihan ini mencela, wahai Rasul, sesungguhnya terdapat tali temali atau sesungguhnya kami ini ada perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau kami diserang, kami akan membantu. Ya. Itu perjanjian dengan Yahudi. Karena Yahudi tinggal di Madinah. Antara kami dan orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Diputus. Kenapa? Yahudi itu brengsek dari dulu. Kenapa? Orang yang suka mengkhianati perjanjian dari dulu sampai sekarang. Apa contohnya? Contohnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Mereka itu sudah terikat janji dengan Nabi. Untuk apa? Kalau Nabi diserang, maka orang Yahudi wajib membantu. Kalau Yahudi diserang, maka Rasulullah juga wajib membantu. Itu dipegang sama Nabi. Enggak pernah diingkari, tapi diingkari Yahudi ketika perang Ahzab. Bagaimana Yahudi berkomunikasi dengan orang-orang Quraisy dan orang munafik menyerang Nabi. Nah, berkhianat. Itu akhlaknya mereka. Maka para orang-orang Ansar mengatakan, kalau begitu wahai Rasul, kami ini ada perjanjian dengan Yahudi. Maka setelah perjanjian dengan engkau ini, jenengan ini, maka kami akan memutus perjanjian itu dengan Yahudi. Diputus. Kenapa? Mereka suka nakut-nakuti orang Yahudi. Apabila kami melakukan itu dan kelak Allah akan memenang kamu, apakah engkau akan kembali lagi ke kaummu dan meninggalkan kami? Itu perkataan sebenarnya kebebasan berbicara dalam Islam. Nggak boleh mendalangguri. Kalau dalam perjanjian nggak boleh ada perkataan yang disembunyikan. Katakan walaupun pahit. Wahai Rasul, jangan-jangan nanti setelah kami berjanji setia dengan engkau, kemudian Allah berkehendak, Allah memenangkan jenengan, kemudian jenengan balik lagi ke kaum Quraisy Mekah dan meninggalkan kami yang ada di Madinah. Itu yang dikatakan oleh Abu Haisam At-Tihan. Nabi ternyata apa? Enggak marah. Karena ini kebebasan berbicara. Bebas. Yang enggak bebas itu apa? Maksiat nggak boleh bebas. Kalau berbicara ngomong pendapatnya silahkan. Ya. Apa yang Rasul katakan? Bahkan darah kalian adalah darahku. Nabi bilang begitu. Ya. Ad-damu dam. Darahku, darah kalian adalah darahku. Ya. Kehancuran kalian wal hadam al-hadmu. Kehancuranmu juga kehancuran diriku.
wa antum minni, dan kalian adalah bagian dari diriku. Itu pernah ya, suatu saat itu ini orang munafik ini ngembus-ngembuskan perpecahan. Makanya semua perpecahan itu sesungguhnya ada pihak ketiga yang mengembus-ngembuskan. Di kalangan orang muslimin itu mesti ada pihak yang ketiga mengembus-ngembuskan. Pernah ada apa? Setelah Rasulullah SAW itu menang di di sebuah peperangan ya, di Hunain itu Rasulullah itu membagi ghanimah itu agak beda dengan biasanya. Biasanya itu dibagi semua. Orang Ansor dikasih, orang Muhajirin juga dikasih. Jumlahnya pun sama. Ya, cuma sama. Tapi di Hunain itu tidak sama. Sudah adzan. Jangan dulu monggo ya, barakallahu fiik, kita skos sebentar sampai adzan. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi ya, Rasulullah itu mencintai dua-duanya. Mencintai pemuda Ansor dan pemuda hijrah ya. Bahkan kalau diadu-adu itu Rasulullah mau apa? Pas perang Hunain itu Rasulullah banyak membagi harta ghanimah kepada orang-orang Mekah yang bahkan baru masuk Islam. Orang Ansor agak sedih wah, Rasulullah sudah ketemu sama saudara-saudaranya di Mekah. Dengar kusak-kusuk itu Rasulullah. Akhirnya dianu. Apakah kalian ridho? Akhirnya Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka itu, orang Ansar itu. Apakah kalian enggak ridho ketika orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ini pulang membawa harta, membawa kambing, unta, dinar, dirham. Sementara kalian pulang ke Madinah membawa Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya aku bukan berasal dari Mekah, maka kalau aku memilih, maka aku akan senang menjadi bagian dari orang-orang Ansor daripada orang Muhajirin. Rasulullah, orang-orang Ansor itu Madinah itu nangis semua. Ada ridho sama Allah sama Rasulullah SAW. Itu artinya gitu. Jadi darahku, darahmu, kehancuranmu, kehancuranku, kamu dariku, aku dari kamu. Ya, sampai begitu Rasulullah SAW itu. Tidak akan kami tinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW meninggalnya di Madinah, bukan di Mekah. Padahal Mekah itu kalau mau dibandingkan cintanya Rasul dengan Madinah, itu lebih cinta Mekah daripada cinta Madinah. Tapi Rasulullah tidak mau meninggal di Mekah. Kemudian setelah bai'ah selesai itu Rasulullah SAW pilihlah di antara kalian 12 orang pemimpin dari kalian. Akhirnya masing-masing membuat pemimpin. Untuk Khazraj dikasih pemimpin, untuk Aus juga pemimpin. Maka ada perbandingan tis'ah minal Khazraj wa salasah minal Aus. Ada 9 pemimpin dari Khazraj karena jumlahnya mereka besar, dan ada 3 dari Aus karena Aus lebih sedikit jumlahnya dibanding Khazraj. Rupanya syaitan itu dengar. Kalau orang musyrik nggak akan dengar karena mereka tidur. Orang Mekah nggak akan dengar karena ada Ali dan ada Abu Bakar yang mencegah mereka masuk ke situ. Kalau seandainya mereka juga bangun pada sepertiga malam yang terakhir itu. Tapi setan, siapa yang bisa mencegah? Nggak bisa. Dia bisa jalan kemana-mana. Ketika mendengar baiat yang luar biasa itu, setan itu dengar dan berteriak lantang sekali. Ini ada Ada bai'ah Aqabah antara orang Madinah dan dengan Rasulullah SAW. Sampai kedengaran orang Quraisy. Malam itu mereka pulang ke tenda masing-masing tanpa berbicara. Karena Rasul melarang, ojo ngomong. Ya, ini bahasa saya, jangan bicara, diam saja. Anggap nggak ada apa-apa. Datang Al-Haris bin Mughirah, ya, datang ke kemahnya orang-orang Madinah.
apakah kalian tadi malam ada perjanjian di Aqabah? Diam saja. Orang-orang musyrik Madinah mengatakan, kami tidak melakukan. Orang-orang musyrik Mekah tidak tahu mana yang Islam, mana yang musyrik, karena mereka kumpul bareng tendanya. Tapi orang-orang Islam tahu. Menengahi orang Islam itu diam saja. Berusaha berbicara atau membicarakan hal yang di luar itu. Biar apa? Biar nggak ketahuan. Kebetulan Al-Harits waktu itu apa? Pakai sandal baru, sandal biru. Wah, sandalnya bagus banget ini. Nah, akhirnya dialihkan pembicaraannya. Sehingga apa? Berita tentang itu nggak bocor di kalangan orang-orang musyrik. Ya, di kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka selamat, ya, pulang. Tapi kedatangan orang musyrik ini, orang dari Mekah ini membuat satu orang pembesar dari Madinah, orang Islam ini marah-marah. Ya. Apa marahnya? Wahai Rasul, ya. Siapa yang marah? Abbas bin Ubadah an-Nadlah. Wallah alladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. In syi'ta lanumilanna ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Wahai Rasul, seandainya engkau izinkan, ya, maka besok pagi kami akan ngeluruk orang Mina. Apa ngeluruk? Akan mendatangi orang Mina dan kami hancurkan dengan pedang-pedang kami. Apa jawaban Rasul? Lam nu'mir bidzalik. Wahai sahabatku, kami tidak diperintahkan untuk memerangi orang-orang Mina. Lakin irji'u ila rihalikum. Tapi pulanglah kalian masing-masing ke tenda kalian masing-masing. Akhirnya mereka pulang, sudah. Baiat kedua selesai, mereka pun akhirnya pulang ke Madinah. Ya, cukup insyaallah untuk untuk malam ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Insyaallah di pertemuan pekan mendatang kita akan mencoba menggali apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.